Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube PSD Muhati, media pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar bersama ya di materi kelas 6, tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbisni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman, langsung saja. Di sini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu membuat rancangan poster untuk pameran. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang keberagaman usaha di lingkungan sekitar. Oke, kita masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu tentang membuat rancangan poster untuk pameran. Nah, ini berbicara tentang membuat rancangan poster ini ya. Tentu teman-teman sering melihat ya berbagai jenis poster yang berada di lingkungan sekitar. Misalnya di papan pengumuman dan di tempat-tempat umum lainnya ya, misalnya seperti itu. Nah, poster itu berbentuk lembaran yang berisi informasi tentang suatu hal, misalnya promosi produk, terus untuk menggambarkan ketika ada hiburan, dan juga untuk mengabarkan ada suatu kegiatan. Oke, lanjut. Di sini teman-teman ada beberapa contoh. Nah, itu contoh poster kegiatan di sini. Nah, ini ada contoh poster kegiatan, bisa dilihat di layar ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuat suatu poster, tentu teman-teman yang pertama harus tahu unsur-unsur poster. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama yaitu memiliki gambar ilustrasi, foto atau warna yang mencolok sesuai dengan ide yang akan disampaikan. Yang berikutnya yaitu pernyataan berupa kalimat yang efektif dan komunikatif. Dan yang ketiga, tulisan dibuat dengan berukuran besar dan mudah dilihat. Bahkan tulisan atau kalimat harus disesuaikan dengan gambarnya. Selanjutnya ada beberapa langkah ya untuk merancang sebuah poster agar menjadi poster yang baik. Yang pertama yaitu kita siapkan kertas polos atau kita siapkan bahan-bahannya, ada pensil atau pensil warna ini kalau kita membuat manual. Terus yang kedua, memilih kertas polos sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, buatlah garis tipis yang membagi kertas menjadi 3 bagian. Tujuannya apa? Untuk supaya nanti pas ya posisinya di tengah. Untuk selanjutnya ini teman-teman, yang keempat yaitu buatlah judul kegiatan pada garis bagian atas. Nah, biar pas gitu ya. Yang kelima, buatlah catatan kecil pada bagian bawah. Yang keenam, isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama poster. Yang ketujuh, menentukan pewarnaan. Yang kedelapan, berilah kontak yang bisa dihubungi. Selanjutnya di sini selain dengan menggunakan alat tulis tadi yang sudah kita bahas tadi ya, tentu teman-teman bisa menggunakan beberapa alat elektronik, apalagi sekarang lebih canggih, bisa menggunakan HP atau bisa menggunakan komputer. Oke teman-teman, itu tadi tentang poster. Sekarang kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang keberagaman usaha di lingkungan sekitar. Ngomong-ngomong tentang keberagaman usaha di lingkungan sekitar ini ya, nah, setiap manusia ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi ya teman-teman. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu melakukan kegiatan ekonomi. Masih ingat kegiatan ekonomi ya? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi, itu tentu yang pasti. Ada yang melakukan kegiatan ekonomi bekerja pada orang lain. Ada juga yang menjadi wirausaha sendiri. Nah, selanjutnya di sini. Oke, contoh kegiatan ekonomi yang bekerja untuk orang lain. Contohnya jadi karyawan pabrik, buruh perkebunan, atau pegawai kontrak. Nah, selanjutnya. Contoh menjadi wirausaha. Nah, ini mendirikan usaha konveksi mungkin ya, atau usaha peternakan sapi, usaha pertanian, atau membuat minimarket. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya pokoknya. Oke, selanjutnya di sini mengingat begitu banyaknya usaha ekonomi yang sangat beragam ya di sekitar kita, maka kita perlu saling menghargai dan berbagai kegiatan ekonomi. Keberagaman tersebut bukanlah penghalang ya untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam masyarakat tentunya.
Oke teman-teman, tanya, kegiatan ekonomi memiliki banyak manfaat. Selain memenuhi kebutuhan hidup sebagai kegiatan ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahteraan, inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mengurangi angka pengangguran. Nah, oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan untuk latihan ya. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa pemilik usaha harus menjalin persatuan dengan pemilik usaha lain? Yang kedua, sebutkan unsur-unsur poster. Silahkan teman-teman kerjakan di buku kalian dan jangan lupa dikumpulkan di kolom pengumpulan tugas kelas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.